yang naik. Lihat Pak Presiden Soeharto dulu, sebelum beliau dilengserkan, Bapak Ibu tahu bagaimana mulai cintanya beliau dengan umat Islam? Terasa nggak? Bagaimana hangatnya hubungan beliau dengan umat Islam? Bagaimana umat Islam dan rakyat Muslim Indonesia mulai diberikan peluang-peluang yang pantas oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, ketika beliau mulai memberikan ruangan untuk umat Islam, kekuatan CIA dan lain-lainnya di belakang mulai bekerja dan beliau pun tumbang. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, ini fase keempat. Di fase keempat sekali lagi saya katakan banyak terjadi peperangan. Dan peperangan itu melibatkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Lihat aja waktu aksi damai 4 November kemarin, ibu-ibu atau bapak yang banyak turun? Bagian ibu bagian yang aman karena memang begitu adabnya. Ibu nggak boleh di depan, ibu harus di belakang. Nanti kalau ada yang luka, pakaiannya nenek-nenek tua yang boleh ngurus dia. Yang muda-muda jangan. Nanti rusak niat orang mujahid. Baik, kaum muslimin, fase keempat adalah fase kediktatoran. Di fase ini kita sedang hidup sekarang. Tahukah Bapak Ibu? Sekarang saya katakan di fase keempat ini pasti berakhir, kita masuk pada fase kelima. Posisi kita di fase keempat sekarang berapa lama lagi ya untuk masuk ke fase kelima? Berapa lama lagi? Tahukah? Tahukah? Yuk kita menyimak sebentar, nguping sebentar. Apa yang dikatakan oleh CIA, Intelijen Amerika Serikat. Jelas ini bukan sumber untuk kita imani ya. Sekedar tahu saja, it's okay. Apa kata CIA Amerika Serikat di New York Times? Masa depan dunia ke depan ini akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Dunia di masa yang akan datang akan kembali jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Dan mereka akan bermula memimpin dunia ini kembali. Tapi benar apa enggak? Allahu a'lam. Allahu a'lam. KGB Rusia, masih di New York Times, KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan bahwa khilafah Islamiyah memimpin dunia ini saat-saat indahnya itu mulainya 2025. Ada perbedaan tipis. Intinya, penguasa dan kekuatan belahan timur dengan belahan barat sepakat mengatakan masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan Islam, khilafah Islamiyah. Kalau CIA mengatakan 2020, maka KGB mengatakan harum-harumnya khilafah itu dimulai di 2025. Kalau Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tahun 2025 kita akan kembali memimpin dunia. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, intinya orang barat sendiri yakin fase kelima ini yang kita sebutkan dalam hadis ini sudah dekat waktunya. Udah dekat waktunya. Tapi kita memang tidak diperintahkan mengimani pernyataan apalagi penyebutan tahun oleh orang Bagi kita mengimani tuh ada ayatnya. Al-Quran surat An-Nur ayat 55 tuh ada ayatnya. Cukup kita beriman karena ada ayatnya. Juga ini hadis. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat, kelima. Di fase kelima khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia. Kita imani ini karena hadisnya sahih. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, ini bukti kedua, kita sudah ada di sini dan menuju kemari pun udah dekat. Ustadz, ini kan lama. Tapi kenapa ini cuma sebentar? Ini yang saya tidak bisa menjawab, akan tetapi saya hanya berani mengatakan bahwa masa yang keempat ini bila melihat tanda-tandanya memang sangat rapat menuju ke arah masa kelima. Sekarang bukti ketiga. Nabi menyebutkan berapa lama sih waktu yang disediakan oleh Allah? Berapa lama? Sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, lalu wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini berapa lama? Sebentar, kita sebutkan dulu riwayatnya. Riwayat hadis yang menceritakan tentang umur umat Islam dhaif seluruhnya. Ya, dhaif. Apa arti dhaif, Bu? Lemah. Kalau hadis dhaif, bagaimana cara kita menyikapi hadis dhaif? Dalam pelajaran mustalah ilmu hadis, ya. Ini hadis. Ada hadis Nabi. Hadis ini disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi satu orang ke satu orang, ya. Satu orang ke satu orang. Maka ini hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatannya.
Tingkatan tertinggi adalah sahih. Ya. Tingkatan pertengahan adalah hasan. Hasan. Dan tingkatan terbawah adalah dhaif. Baik. Hadis dhaif ini, walaupun dia dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis, artinya masih perkataan Nabi. Agar dapat didudukkan masalah ini ya. Walaupun hadis dhaif, jangan telantarkan dia. Jangan dibuang, enggak sopan. Kenapa? Masih perkataan Rasulullah enggak? Masih. Yang wajib dibuang itu adalah hadis maudhu'. Nah ini, hadis maudhu'. Apa ini hadis maudhu' artinya? Palsu atau hadis matruk. Hadis yang memang disuruh oleh para ulama-ulama hadis wajib ditinggalkan. Atau hadis syadz. Atau hadis mungkar. Ya, jenis-jenis hadis yang memang wajib kita untuk meninggalkannya. Tapi kalaupun dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad. Level hadis tertinggi adalah hadis mutawatir. Di bawah mutawatir adalah ahad. Ahad ada 3 tingkatan. Oke. Sekarang kita kembali. Hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam, yakni sejak Nabi diutus sampai kita semua habis, ternyata hadisnya dhaif. Dan ada 2 kelompok riwayat hadis dalam masalah ini. Dua-duanya diceritakan oleh Abu Daud. Namun, Bapak Ibu, Ustadz, kalau hadis dhaif ngapain juga diceritakan sekarang? Ya kan gitu? Baik. Adab menceritakan hadis dhaif itu ada beberapa hal. 1, wajib menyebutkan status hadisnya. Kalau meriwayatkannya wajib ceritakan status hadisnya. 2, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Oke, ini yang kedua. Hadis dhaif, adab yang ketiga, tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan dalil. Baik Bapak Ibu, dapat dipahami? Yang keempat, hadis dhaif apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, seperti hadis hasan apalagi sahih, wajib langsung ditolak mentah-mentah hadis dhaif. Yang kelima, hadis dhaif yang kelima, dia cukup dijadikan sebagai targhib dan tarhib untuk motivasi amal dan menakut-nakuti jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu juga fadailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amal, tentang umur umat Islam. Umur umat Islam berkaitan dengan hadis tentang umur umat Islam. Taib. Ada berapa tadi? Baru 5 ya. Yang satu hadis perkataan Nabi, yang satu perkataan ulama. Adabnya tentulah perkataan Nabi lebih diprioritaskan, lebih dijunjung tinggi, lebih didengarkan daripada perkataan selain beliau, ya kan? Jadi kalau ada ulama berkata begini dan Rasul berkata begini, walaupun hadisnya dhaif, wajib tetap prioritaskan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab-adab berkaitan dengan tentang hadis ini. Berkaitan tentang umur umat Islam, tidak ada satupun hadisnya yang sahih. Tapi perlu diingat, walau bagaimanapun juga ini tetaplah perkataan Rasulullah. Yang ketujuh, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya dhaif, jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan. Jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan, walaupun bukan dibina di atasnya keyakinan. Selesai. Jadi ada 7 poin adab berkaitan dengan hadis dhaif. Mari kita lanjutkan. Sekarang dari hadis Abu Daud yang pertama. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud yang pertama ini, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Ini yang pertama. Umur umatku adalah